Kali ini kita akan membahas materi tentang Dynamic Routing OSPF. Nah, pada video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang static routing. Jadi, bagaimana menghubungkan antara PC4 dengan PC5 menggunakan static routing. Namun, ada kalanya static routing ini bermasalah. Kapan bermasalah static routing? Ketika jaringan kita itu sering berkembang. Jadi, misal nih, di sini kita punya 2 router. Kemudian tiba-tiba kita menambahkan router baru di sini. Misal router 3. Kemudian di sini juga ada komputer baru. Misal di sini ada PC 6. Nah, kita pengen agar PC4, PC5, dan PC6 ini bisa saling komunikasi. Nah, kalau kita menggunakan static routing, berarti nanti kita di router 0 harus menambahkan konfigurasi. Router 1 menambahkan konfigurasi. Router 2 yang baru juga harus menambahkan konfigurasi. Bayangkan kalau misal di sini sudah ada 100 router. Kemudian kita menambahkan 1 router. Berarti agar 100 router bisa terhubung ke 1 router, kita harus menambahkan konfigurasi di 101 router. Jadi di semua router kita harus menambahkan konfigurasi lagi. Nah, itu adalah permasalahan di static routing. Tentu kalau jaringan kita sering berkembang, kita tidak ingin hal seperti ini terjadi. Maka dari itu, solusinya kita bisa menggunakan dynamic routing. Kalau menggunakan dynamic routing, misal sudah ada 100 router, terus nambah 1 router baru, maka kita hanya perlu melakukan tambahan konfigurasi pada router yang baru dan tetangganya. Jadi misal di sini router 2 tadi ya. Router 2 terhubung langsung dengan router 1, tetangganya router 1. Berarti nanti kita hanya perlu melakukan tambahan konfigurasi pada router 1 dan router 2, itu saja. Adapun 100 router yang sudah ada, itu otomatis terhubung dengan router 2 nanti. Seperti itu. Nah, salah satu dynamic routing protocol yang biasa digunakan adalah OSPF. Nah, OSPF itu adalah open. Jadi nanti ada OSPF, ada AIGRP, ada BGP yang sering digunakan. Adapun untuk BGP nanti saya jelaskan nanti, karena memang beda fungsi antara OSPF, AIGRP, sama BGP. Kalau yang OSPF sama AIGRP ini masih sama fungsinya. Kalau OSPF sama AIGRP itu fungsinya berada dalam satu AS atau Autonomous System. Nah, Autonomous System itu apa? Autonomous System itu adalah suatu jaringan yang berada dalam satu kepemilikan yang sama. Jadi misal kita berada dalam jaringan kampus ITB. Di ITB itu routernya pasti banyak banget. Jadi di dalam ITB itu routernya banyak banget. Nah, untuk menghubungkan router-router sesama routernya ITB, maka kita bisa menggunakan OSPF atau AIGRP. Namun, kalau kita menghubungkan antar AS atau antar kampus, jadi ini ITB, ini UI misal. Ini ITB. Nah, UI dan ITB ini kan pasti berada dalam kepemilikan yang beda. Berarti autonomous sistemnya pasti beda. Jadi misal ITB pakai AS1, UI pakai AS2. Nah, untuk menghubungkan antara AS seperti ini, maka kita bisa menggunakan BGP seperti itu. Nah, pada video kali ini kita hanya akan belajar yang OSPF terlebih dahulu. Jadi untuk menghubungkan router-router yang berada dalam satu AS. Oke, langsung saja kita lakukan konfigurasi OSPF-nya. Jadi, pertama yang harus kita lakukan adalah menghapus konfigurasi static routing-nya. Karena kita tadi sudah melakukan konfigurasi static routing. Jadi, ini kita copy. Kemudian no, kita hapus. Jadi, no IP route ini untuk menghapus. Di router 1 juga. Tadi ini kita kasih no. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba ping dulu antar komputer. Ini pasti tidak akan bisa. Nah, ini tidak jalan nih. Kenapa? Karena belum ada routingnya. Jadi kalau kayak gini kita harus mengonfigurasi static routing atau dynamic routing. Nah, di sini kita akan menggunakan dynamic routing OSPF. Caranya adalah router OSPF 1. Nah, OSPF 1 ini adalah ID-nya, jadi bebas, berapapun. Kemudian network. Nah, ini kita tambahkan network yang connected. Nah, di sini yang di router 0 yang connected adalah 12.12.0 dan 192.168.1.0. Jadi kita tambahkan 2 kali. Spasi, saya coba tanda tanya.
Di sini kita disuruh memasukkan wildcard mask. Nah, wildcard mask itu adalah kebalikan dari subnet mask. Nah, cara untuk mencari wildcard mask gini. 255, 255, 255, 255 dikurangin dengan subnet masknya. Subnet masknya tadi kan 255, 255, 255.0 seperti ini ya. Ini kita kurangin. Hasilnya adalah 0, 0, 0.255. Nah, ini adalah wildcard mask. Ini wildcard mask, ini adalah subnet mask. Seperti ini. Nah, kebetulan di OSPF kita harus menggunakan yang wildcard mask. Jadi di sini kita gunakan yang wildcard mask 000.255. Kemudian areanya kita pakai area 0. Di router 1 juga saya rasa belum selesai di router sini. Oh iya, belum selesai ya. Di sini kita masih menambahkan yang 12.12.0. Kita juga harus menambahkan yang 192.168.1.0. Area 0. Sama. Sekarang kita konfigurasi di router 1. Router OSPF 1 boleh juga beda, tidak masalah kalau ini beda. Kemudian network di sini yang connected adalah yang 12.0 sama 192.168.2.0. Sama wildcard mask area 0, network yang 192. Oke. Nah, di sini ada peringatan nih. OSPF proses 2 neighbor 192.168.1.1. Jadi neighbornya tetangganya di interface berapa? Statusnya from loading to full, loading down. Jadi sudah full, sudah terdeteksi tetangganya. Untuk pengujian kita bisa menggunakan do show IP OSPF neighbor. Nah, ini kelihatan tetangganya siapa. Bisa juga menggunakan do show IP route. Nah, di sini muncul secara otomatis OSPF. Oh, ini OSPF. Jadi dari router 1 kalau mau ke 1.0, jadi mau ke PC 4, itu menggunakan routing OSPF. Dari router 0 kita cek do show IP route. Nah, kalau mau ke 2.0 itu ada di sini, PC 5. Jadi router 0 kalau mau ke PC 5 itu menggunakan OSPF seperti ini. Sekarang kita coba ping lagi. Nah, ini bisa lagi nih. Nah, berarti sekarang kita sudah berhasil melakukan konfigurasi dynamic routing OSPF. Saya rasa cukup untuk materi dynamic routing OSPF. Silakan lanjut ke materi selanjutnya.